Baiklah anak-anak, pada tutorial kali ini kita akan menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Bagaimana kita menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat? Kita bisa cermati langkah-langkahnya sebagai berikut anak-anak ya. Nah, jadi langkah-langkah untuk menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Yang pertama itu menentukan bentuk parabola. Jadi bentuk parabola itu terbuka ke atas atau ke bawah, itu yang pertama. Jadi kalau A-nya lebih dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas. Tetapi kalau A-nya kurang dari 0, maka terbuka ke bawah. Yang kedua, kita tentukan titik potong dengan sumbu X. Jadi titik potong dengan sumbu X berarti nilainya Y-nya 0. Ada 3 kemungkinan anak-anak. Parabola itu bisa memotong di 2 titik, bisa di 1 titik, atau bahkan tidak memotong sumbu X. Kapan itu? Jadi kalau D-nya lebih dari 0, dia memotong di 2 titik. Tapi kalau D-nya sama dengan 0, dia memotong di 1 titik. Tapi kalau D-nya kurang dari 0, berarti parabola itu tidak memotong sumbu X. Terus yang ketiga, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Jadi titik potong dengan sumbu Y berarti nilai X-nya 0. Jadi kalau X-nya 0, maka nilai Y sama dengan C. Sehingga titik potongnya adalah 0,C. Jadi 0,C adalah titik potong parabola dengan sumbu Y. Kemudian yang keempat, ini yang terpenting, kita menentukan persamaan sumbu simetri dan titik puncak parabola. Jadi persamaan sumbu simetri itu adalah X sama dengan negatif B per 2A, sedangkan titik puncaknya adalah negatif B per 2A, D per negatif 4A. Selanjutnya, kita juga bisa menentukan titik lain yang mungkin dimiliki dengan mencari bayangan titik 0,C yang sudah kita dapatkan tadi di nomor 3 oleh pencerminan terhadap sumbu simetri, yaitu X sama dengan min B per 2A. Bayangnya itu adalah ini, min B per A, C. Selanjutnya baru kita akan menggambar sketsa. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya kita langsung dengan contoh. Kita akan berikan sebuah contoh soal. Anak-anak, untuk lebih jelasnya kita akan coba menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3. Dari persamaan fungsi kuadrat, kita dapatkan nilai A, berarti nilai A-nya adalah koefisien X kuadrat. Jadi A-nya sama dengan 1, kemudian B-nya koefisien X, B sama dengan negatif 2, dan C sama dengan negatif 3. Jadi langkah pertama, kita menentukan bentuk parabola. Jadi karena A sama dengan 1 lebih dari 0, berarti parabolanya terbuka ke atas. Kemudian yang kedua, kita menentukan titik potong dengan sumbu X. Jadi titik potong terhadap sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 0, berarti X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Ini kita cari nilai X-nya, ini difaktorkan. X kali X sama dengan 0, hasil kalinya min 3, jumlahnya min 2. Ternyata bilang itu adalah
plus 1 dan min 3. Itu yang hasil kalinya min 3, jumlahnya min 2. Sehingga kita dapatkan X-nya adalah min 1 atau X-nya sama dengan 3. Sehingga titik potong terhadap sumbu X adalah min 1,0 dan 3,0. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari titik potong dengan sumbu Y. Jadi titik potong dengan sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0. Jadi kalau nilai X-nya 0, berarti Y sama dengan 0 tambah 0 kurang 3. Sehingga Y sama dengan min 3. Titik potongnya adalah 0, min 3. Terus yang keempat, kita mencari persamaan sumbu simetri. Jadi persamaan sumbu simetri adalah X sama dengan min B per 2A. Min B per 2A. Berarti X sama dengan B-nya adalah min 2, berarti min 2 dibagi 2 kali A-nya 1. Sehingga X sama dengan, ini 2 bagi 2, jadi X sama dengan 1. Nah, itu persamaan sumbu simetri. Kemudian titik puncak. Titik puncaknya adalah min B per 2A, D per min 4A. Nah, kita sudah dapat min B per 2-nya adalah 1. Caranya biar cepat, nah, kita sudah dapat min B per 2A. Min B per 2A kan sama dengan 1. Sekarang kita cari nilai Y-nya untuk X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, maka nilai Y-nya bisa dihitung seperti ini, anak. Jadi Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3. Berarti masukkan nilai X-nya 1, berarti 1 kuadrat kurang 2 kali 1 kurang 3. Berarti 1 kurang 2 kurang 3 sama dengan negatif 4. Jadi titik puncaknya adalah 1, negatif 4. Jadi X-nya 1, Y-nya 4. Selanjutnya kita cari titik yang lain, yaitu bayangan dari 0,C. Tadi 0,C-nya adalah 0, min 3. Jadi kita mencari bayang 0,3 min 3, yaitu min B per A, C. Berarti min B-nya adalah min 2 per A-nya 1, C-nya adalah min 3. Sehingga titik yang lain itu adalah 2, min 3. Jadi setelah kita dapat, anak-anak, titik-titik yang dilalui, pertama kita dapatkan bentuk parabolanya terbuka ke atas. Kemudian titik potong terhadap sumbu X, min 1,0 dan 3,0. Kemudian terhadap sumbu Y, 0, min 3. Persamaan sumbu simetri, X sama dengan min 1. Kemudian koordinat titik puncak, 1, min 4. Titik yang lain, 2, min 3. Dari titik-titik itu dan keterangan yang lain itu, kita bisa sekarang menggambar grafiknya. Ya. Gambar grafiknya, kita buat bidang kartesius. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y yang vertikal. Nah, kita tentukan titik yang tadi. Ya, terbuka ke atas, min 1,0. Nah, jadi di sini kita dapatkan titik min 1,0.
kemudian 3,0. 1, 2, 3. Ini 3,0. Jadi titik yang dilalui tadi adalah min 1,0, 3,0, terus 0, min 3. Kemudian sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1, titik puncaknya 1, min 4, kemudian titik yang lain 2, min 3. Nah, kita tentukan titik-titik itu. Ini titik min 1,0, ini 3,0, kemudian 0, min 3, 0, min 3, nah di sini 0, min 3, kemudian 1, min 4, 1, min 4 di sini. 1, min 4. Kemudian titik yang lain kita dapatkan tadi adalah 2, min 3. Nah, ini 2, min 3 di sini. Jadi setelah kita dapatkan unsur-unsur yang dicari itu, sekarang tinggal digambar grafiknya dengan menghubungkan dengan garis mulus. Ya. Jadi ini dihubungkan dengan garis mulus. Nah, ini. Nah, itu kita dapatkan sketsa grafiknya seperti ini. Nah, terus ini sebagai sumbu simetri. Persamaannya adalah X sama dengan 1. Kemudian ini sebagai koordinat titik puncak. 1, negatif 4. Ini pembuat 0 fungsi, 3,0. Ini min 1,0. Ini titik potong dengan sumbu Y. Demikian anak-anak, bagaimana kita menggambar sketsa grafik. Kita akhiri, terima kasih.